现在就走。看来可以出力，罗监察使，我们一起去。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 3 episode 20, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Tiba-tiba, alam semesta kecil terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap, dan bola api di belakangnya tidak merasakan panas lagi, dan ruang di sekitarnya benar-benar hancur. Dan Luo Feng, yang sedang duduk di lantai 8 menara Feng Shu, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menembakkan seberkas cahaya besar, yang langsung membombardir dinding di lantai 8. Seketika itu juga, seluruh menara Feng Shu bergetar. 7 dewa sakti di menara di sebelah mereka menatap dengan mata terbelalak ke arah menara Feng Shu yang bergetar. Sepertinya Luo Feng mengalami terobosan, ucap Su Hua sambil tertawa. Ini kehendak dewa sakti, ucap Qin Zheng yang juga tertawa. Perubahan hanya bisa terjadi ketika wasiat menembus dewa sakti, ucap Tang Wang yang juga tersenyum. Hahaha, Luo Feng ini benar-benar tidak mengecewakanku, ucap Yuan Wang sambil tertawa. Saya harus menambahkan orang lain di generasi saya, hahaha. Dewa sejati Han tertawa. Kehendak itu menembus tingkat dewa sejati dewa, Yin dan yang hanya bisa dengan patuh, bergabung dengannya. Ucap Zhou Wang sambil tertawa. Saya telah hidup untuk waktu yang lama, dan saya telah melihat banyak jenius. Dewa sejati abadi tidak sedikit orang yang dekat, dengan kehendak dewa sakti, tetapi mereka yang secara langsung memiliki kehendak dewa sakti, tetapi hanya bisa dihitung dengan 10 jari. Ucap Xiaowang sambil menghela nafas dengan emosi. Luo Feng dianggap sebagai jenius pertama dari benua asal. Ucap Su Hua berkomentar. Sekitar 300 tahun kemudian, Luo Feng perlahan membuka matanya, kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Yin dan Yang, keabadian Qi akhirnya berhasil digabungkan. Luo Feng menjentikkan jarinya dengan ringan, dan semua cahaya yang tergantung di sekitar dinding yang menyala. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi membanjiri pikiran Luo Feng. Untuk sesaat, kepala Luo Feng berdengung. Jadi ini adalah 9 teknik rahasia penempaan. Luo Feng tidak bisa tidak kagum. Luo Feng, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Suara Su Hua terdengar pada saat ini. Selama kamu diberi waktu, kamu pasti salah satu dari generasiku. Yang mulia Dewa Sakti telah memenangkan hadiahnya. Ucap Luo Feng berkata, dengan cepat dan rendah hati. Aku benar-benar ingin menemukanmu dan merayakannya. Su Hua bercanda, hanya saja kamu masih memiliki metode rahasia untuk dipelajari, dan aku tidak ingin kamu melepaskan kesempatan ini. Luo Feng harus melakukan yang terbaik. Luo Feng berkata dengan hormat. Teknik rahasia ini, jika tidak ada yang lain, adalah teknik rahasia terakhir yang bisa diberikan oleh ras manusiaku padamu. Di benua asal, mungkin tidak ada teknik rahasia yang bisa keluar di sisi kanan teknik primordial dan 9 teknik rahasia penempaan. Su Hua berkata, selanjutnya, terserah padamu. Luo Feng mengerti, kata Luo Feng. Kemudian, pintu air di ruangan tempat Luo Feng berada bergemuruh terbuka. Luo Feng melihat ke sisi pintu dan hanya melihat pemandangan kabur, tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah Luo Feng melaporkan kepada Su Xin bahwa dia aman, dia tidak terlalu memikirkannya, dan berjalan dengan kakinya. Sisi lain dari pintu juga merupakan sebuah ruangan, perbedaan dari ruangan di depan adalah terdapat 3 gulungan gambar pada ketiga dinding di ruangan ini. Luo Feng berjalan ke dinding di sebelahnya, dan melihat dengan hati-hati. Gerbang perlahan jatuh lagi, dengan suara keras, mengejutkan Luo Feng, yang terobsesi mempelajari bentuk gulungan tersebut. Luo Feng melihat ke arah gerbang, dan melihat bahwa gerbang yang perlahan-lahan jatuh itu, sepertinya memiliki beberapa pola. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah gulungan gambar. 4 gulungan gambar. Luo Feng sedikit mengangguk, menunggu gerbang itu jatuh sepenuhnya. Gerbang itu jatuh dengan keras ke lantai, dan pada saat ini, ruang di sekitarnya benar-benar berubah,
ruang aslinya menghilang, digantikan oleh langit berbintang. Di langit berbintang, 4 gulungan gambar dengan lembut berputar di sekitar Luo Feng. Salah satu gulungan benar-benar berjalan keluar, dari naga panjang yang berliku dan berputar dengan sayap di punggungnya. Ia memiliki tubuh yang kuat dan cakar yang kuat. Ia menatap Luo Feng dan menghembuskan asap putih dari lubang hidungnya. Namaku, kesengsaraan Yinglong, ucap kata naga panjang, yang berkelok-kelok. Naga terkuat dalam mitologi Yinglong. Luo Feng mengangguk ringan. Yinglong memang naga terkuat, tapi sayangnya tidak ada naga yang bisa mencapai nama Yinglong. Yinglong Zi menatap Luo Feng, cakar naganya memegang jarinya, dan menunjuk ke 4 gulungan di sebelahnya, bahkan jika ini bisa disebut teknik rahasia yang paling luar biasa dari keluarga naga, tetapi hanya kepadatan kekuatan suci saja. Teknik rahasia paling luar biasa, klan naga kepadatan kekuatan sakti kultivasi tunggal. Luo Feng terkejut bahwa teknik rahasia klan naga, yang paling luar biasa, telah benar-benar mengalir ke dalam klan manusia, dan itu masih merupakan satu tingkat kultivasi kekuatan supernatural. Ada pepatah di benua asal, jangan takut dengan teknik rahasia tingkat rendah, hanya takut bahwa teknik rahasia tidak cukup baik. Hanya dengan berkultivasi dalam satu arah, dapat memungkinkan untuk berkultivasi secara ekstrim. Jika teknik rahasia memiliki serangan jiwa, dan serangan kehendak, itu berarti teknik rahasia ini tidak dapat menyerang jiwa atau menyerang kehendak. Benar-benar tidak banyak teknik rahasia untuk kepadatan kekuatan sakti. Luo Feng tertawa. Tuanku, Kaisar Naga, kesengsaraan Yinglong diciptakan oleh tuanku. Awalnya teknik rahasia yang cocok untuk budidaya ras naga. Bahkan jika umat manusia memenangkan volume teknik rahasia ini, mereka tidak akan bisa untuk berhasil mengolahnya. Kata kesengsaraan Yinglong, kata-kata yang bergemuruh mengguncang kekosongan. Saya menyarankan kamu untuk mengembalikan teknik rahasia ke keluarga naga, agar tidak menyia-nyiakan teknik rahasia seperti itu. Benua asli, jika saya tidak cocok untuk mengolah teknik rahasia kepadatan kekuatan sakti, maka tidak ada yang cocok. Luo Feng tersenyum, nadanya penuh percaya diri. Yah, nadanya tidak kecil. Yinglong Zi memandang Luo Feng dengan penuh minat, lalu dia menunjuk ke salah satu gulungan, dan gulungan itu segera berhenti berputar. Ini adalah jilid pertama, kesengsaraan Yinglong tidak perlu dikutip, karena masing-masing dari 4 jilid teknik rahasia ini, cukup untuk menjatuhkan dewa sejati dewa di alam penyesalan. Yinglong Zi memandang Luo Feng, tidak perlu melaluinya. Terlebih lagi, selama kamu selesai berlatih 3 pola rahasia pertama di volume pertama, kamu akan dikenali oleh kesengsaraan Yinglong. Apakah hanya 3 paragraf? Ucap Luo Feng sambil tertawa, nadanya santai. 3 paragraf ini, dewa sejati manusia kamu Qin Zheng, tidak akan pernah berhasil. Ucap Yinglong Zi mendengus dingin. Luo Feng tidak berbicara omong kosong, dia langsung duduk bersila dan mulai berlatih. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ucap Yinglong Zi mendengus kepulan asap putih dari hidungnya. Pada awal latihan, kepala Luo Feng benar-benar terasa seperti terbelah, dan Yinglong Zi mendengus menghina. Namun, kepala yang retak itu langsung utuh, yang membuat Yinglong Zi sedikit bingung. Dalam 3 hari berikutnya, meskipun tubuh Luo Feng berderak, tidak ada retakan di sembarang tempat. Manusia ini, tampaknya kekuatan sakti adalah tingkat yang lebih tinggi dari lapisan ketiga. Yinglong Zi mengangguk. Pada saat ini, di Guanlou, saya tidak tahu kapan, sebuah meja perjamuan ditempatkan. Su Hua menuangkan segelas anggur untuk Qin Zheng. Luo Feng ini, hal terakhir yang aku khawatirkan adalah, mengolah kesengsaraan Yinglong. 100.000 kali tingkat gen kehidupan, belum pernah terjadi sebelumnya, ini saja sudah cukup bagi saya untuk memperhatikannya. Qin Zheng tersenyum, dan minum anggur di cangkir. Ketika saya berlatih kesengsaraan Yinglong, saya tidak kurang terpengaruh oleh kemarahan naga mati. Dewa sejati Yuan dengan marah mengangkat cangkir di tangannya, dan meminumnya. Aduh, kita semua sangat menderita. Ketika Luo Feng keluar, jangan katakan bahwa kita tidak berlatih kesengsaraan Yinglong, sayang sekali. Goda Dewa Sejati Han, jangan membicarakannya, naga mati itu pasti akan memberitahu Luo Feng, pada saat itu, wajah lama kita akan hilang sejak lama. Tang Wang meletakkan gelas anggur di atas meja, dan menghela nafas dengan desahan yang megah. Jangan tarik aku jika kau mempermalukan dirimu sendiri,
aku belum pernah berlatih Yinglong kesengsaraan itu. Qin Zheng berpura-pura cemas. Qin tua, kita adalah belalang di perahu yang sama sekarang. Kita berdua makmur dan kita semua tersesat. Apakah kamu mengerti? Kamu tidak berpikir kamu masih bisa lari sekarang, kan? Zhou Wang berkamu sambil tersenyum. Kamu tidak bisa seperti ini. Aku adalah wajah umat manusia. Jika aku kehilangan muka, maka seluruh umat manusia akan malu. Qin Zheng berpura-pura malu, dan menutupi wajahnya dengan tangannya setelah berbicara. Hahaha, Dewa Sakti terkuat di kelompok manusia ini menyeringai, seperti anak kecil saat ini. 3 tahun kemudian, Luo Feng berdiri di bawah mata heran Yinglong Zijiao. 3 pola rahasia ini hanya untuk pemula. Setelah berlatih, kepadatan kekuatan sakti hanya meningkat 2 kali lipat. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kamu cabul, berapa kali level gen hidupmu? Yinglong Zi menyipitkan mata, nadanya penuh kejutan. 100.000. Luo Feng melirik kesengsaraan Yinglong, dan dengan tenang mengucapkan 2 kata. 100.000 mata Yinglong Zi tiba-tiba melebar, dan tubuhnya sedikit gemetar. Luo Feng melihat tubuh Yinglong Zi yang gemetar dan tidak bisa menahan tawa. Tidak heran, bagaimana kamu tidak pernah bisa membayangkan bahwa ras manusia yang tidak pernah menjadi yang terkuat dalam kualitas fisik bisa keluar dari manusia dengan tingkat gen kehidupan 100.000 kali. Pencapaianmu 10 kali lipat dari dewa sejati naga. Tubuh Yinglong Zi sedikit bergetar, dan seluruh ruang di sekitarnya pecah seperti kaca. 10 kali lipat dari dewa sejati naga. Ini hanya sebuah proses. Luo Feng tersenyum ringan, melihat ke ruangan asli yang secara bertahap terungkap, tetapi tidak ada lagi 4 gulungan gambar di ruangan ini. Sementara itu, di atas menara, Su Hua berpura-pura cemas. Haruskah kita pergi menemuinya? Ucap Dewa Sejati Yuan juga cemas untuk beberapa saat. Qin Zheng melihat bahwa, bahkan Dewa Sejati Yuan berbicara omong kosong karena kecemasan, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Su Hua, kamu telah mengatur segalanya. Itu wajar, kamu terus minum, aku akan datang ketika aku pergi. Sosok Su Hua menghilang begitu saja. Semuanya lanjutkan. Ucap Qin Zheng tersenyum dan menyapa semua orang, untuk melanjutkan minum. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Pintu menara Feng Shu terbuka perlahan, dan sesosok perlahan keluar dari sana. Hahaha, Jenderal berbaju merah datang dan memeluk Luo Feng. Jenderal, mengapa kamu datang untuk menyambutku secara langsung? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Kehendak Dewa Sakti. Jenderal itu memukul bahu Luo Feng sambil tersenyum, kerja bagus. Keberuntungan, keberuntungan. Luo Feng berkata dengan rendah hati. Hei, saya tidak senang mengatakan itu. Jenderal itu berpura-pura marah. Saya bermimpi menginginkan gelar Su, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Jika kamu ingin mengatakan ini lagi, saya akan memelukmu dalam pelukanku dan percaya atau tidak. Haha, Jenderal, tanpamu, aku akan binasa jika aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa memiliki pencapaianku hari ini? Luo Feng berkata sambil tersenyum. Oh, itu masalah sepele. Ketika saya meledakkan diri, saya tidak kehilangan apapun, dan saya membiarkan kamu memiliki pencapaian seperti itu. Dapatkan lebih banyak. Jenderal itu tertawa, ayo pergi. Dewa Sakti ingin melihat kamu. Baiklah, ucap Luo Feng tertawa, lalu terbang bersama sang jenderal. Dan sementara itu di aula yang megah. Bagian atas adalah kursi besar, dan bagian bawah adalah kursi kecil, yang kecil di sini relatif menghadap kursi besar. Di kursi di bawah, Su Hua duduk dengan tegak. Pada saat ini, dia bermartabat, dengan 24 tidak bergerak di mahkotanya, dan mengenakan jubah merah emas, menunjukkan temperamen yang mulia. Yang mulia berdiri dalam 2 baris orang kuat, di antaranya hanya ada 5 orang yang disebut orang suci, dan sisanya adalah dewa sejati yang abadi. Akhirnya, 2 sosok berjalan masuk satu demi satu, itu adalah Jenderal dan Luo Feng, dan keduanya ingin memberi hormat, tetapi Su Hua mengangkat tangannya dengan ringan, tetapi keduanya tidak dapat memberi hormat. Hahaha, Su Hua berjalan menyusuri lorong dan berjalan menuju Luo Feng. Hari ini, negaraku, Su, memiliki hari yang menyenangkan. Sejak berdirinya menara Feng Shu, tidak ada yang bisa mencapai lantai 7. Tapi hari ini, seseorang menerobos lantai 8. Su Hua berkata dengan keras, dia meraih tangan Luo Feng. Luo Feng,
kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Ini semua anugerah yang mulia. Luo Feng berkata dengan cepat. Su Hua tersenyum, Luo Feng, meskipun kamu telah memperoleh banyak kesempatan, kamu masih dapat membuat permintaan. Selama aku bisa melakukannya, aku akan membantumu mewujudkannya. Yang mulia telah memberi Luo Feng banyak terima kasih. Luo Feng benar-benar tidak ingin membuat tuntutan lagi, kata Luo Feng cepat. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Su Hua tersenyum lembut, membalik di tangannya, itu adalah rumah putih kecil, kamu pasti akan menyukai hadiah ini. Luo Feng melihat rumah itu dan mengira itu adalah harta seperti istana, jadi dia segera berhenti dan menolak. Ini bukan harta istana, dan nilainya tidak terlalu mahal. Su Hua memikirkannya, lalu berkata, jika kamu tidak menerimanya, jangan meremehkanku. Jangan berani. Luo Feng berkata dengan cepat, dan segera menerima rumah putih kecil itu. Setelah pengakuan sukses dari tuannya, sebuah pesan kuno datang. Luo Feng terkejut, ini sebenarnya adalah harta untuk mengasah keinginannya. Luo Feng sangat gembira, apa yang kurang saat ini adalah sarana untuk secara pasif mempertajam keinginannya. Su Hua melihat ekspresi terkejut Luo Feng, tersenyum, dan kemudian berkata, sejak berdirinya Kedewa Sejatian Su, hanya ada 60 reinkarnasi. Meskipun ada ratusan ribu dewa sejati yang abadi, hanya 6 yang dinyatakan sebagai orang suci, dan dewa sakti memiliki lebih banyak lagi hanya aku. Su Hua melambat dan melihat ke 6 nama orang suci di lapangan pada saat yang bersamaan. Orang-orang sakti di lapangan adalah 6 jenderal dari negara Sukami. Luo Feng, karena kamu memilih untuk datang ke negara Sukami, ketika kamu pertama kali memasuki benua asal, maka kamu adalah anggota dari negara Sukami. Su Hua tersenyum, mulai sekarang, kamu adalah jenderal ke-7 dari Kedewa Sejatian Sukami. Yang mulia, sebelum Luo Feng bisa membuka mulutnya untuk menolak, seorang Seng Seng yang mengenakan jubah hijau adalah yang pertama berbicara. Su Hua melihat nama Sage, ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali, tetapi ada lapisan keringat yang tebal di dahi nama Sage. Yang mulia, 6 pasukan Kedewa Sejatian Su memiliki jenderal, dan sekarang setelah ada jenderal, tidak ada pasukan yang harus dibawa. Seng Sheng berjubah hijau menelan apa yang ingin dia katakan, dan harus mengubah kata-katanya. Kamu benar, atau tentara hutan hijaumu akan membiarkan Luo Feng memimpin. Meskipun Su Hua bertanya dengan nada bertanya, dia membuat Nem Sein langsung berlutut, tidak berani mengeluarkan suara. Yang mulia, kata Luo Feng, dan Su Hua menoleh. Yang mulia, Luo Feng tidak punya niat untuk memimpin pasukan, atau menjadi jenderal ini. Luo Feng berkata dengan hormat, yah, posisi jenderal adalah yang kedua setelah saya di negara kita Su. Mengapa kamu tidak ingin menjadi jenderal ini? Ekspresi Su Hua tidak berubah sama sekali, tetapi tekanan langsung ditekan pada Luo Feng. Luo Feng tidak menjawab, tubuhnya lurus saat ini, dan keringat menetes dari dahinya. Hahaha, Su Hua tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama tekanan itu tersapu, Luo Feng tiba-tiba merasa tubuhnya menyala. Ya, aku tidak berniat mengangkatmu sebagai jenderal sejak awal. Sosok Su Hua melintas, dan saat berikutnya, dia duduk di atas tahta. Gui Feng, ceritakan tentang posisi resmi Su Guo, mulailah dengan yang tertinggi. Su Hua memandang jenderal berbaju merah, yang membawa Luo Feng. Ya, yang mulia Dewa Sakti. Jenderal lapis baja merah Gui Feng menjawab dengan hormat, dan kemudian berkata, pejabat Kedewa Sejatian Su, Dewa Sakti adalah yang paling dihormati, diikuti oleh Perdana Menteri dan Marsal, lalu jenderal, dan kemudian. Oke. Su Hua mengangkat tangannya untuk menyela. Luo Feng, aku menunjukmu sebagai marsal untuk memimpin 6 jenderal. Su Hua tersenyum dan menatap Luo Feng. Ini, yang mulia tidak diizinkan. Kata Luo Feng cepat. Itu dia. Dengan lambaian tangan Su Hua, dia menghilang dari kursi. Pada saat yang sama, Luo Feng juga menghilang. Di aula, 6 jenderal semua saling memandang. Yang mulia terlalu kacau. Meskipun Luo Feng adalah seorang jenius yang tiada taranya, dia hanyalah dewa sejati yang abadi. Kata Seng Sheng berjubah hijau, wajahnya sangat jelek. Kamu juga mengatakan bahwa penunjukan yang mulia tidak boleh dibicarakan olehku. Jika kamu tidak mengatakannya sekarang, mungkin Luo Feng ini hanya akan diangkat sebagai jenderal oleh yang mulia.
Sekarang lebih baik kita naik ke atas kepala kita. Jubah yang disebut murka suci berkata, apa yang kami katakan juga, untuk para pahlawan yang berjuang, untuk kedewa sejatian Su dalam lusinan reinkarnasi, dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng ini datang ke kedewa sejatian Su kami, dan pencapaian-pencapaiannya tidak cukup. Benar-benar tidak menyenangkan bahwa dia benar-benar melindas kita. Juga sangat tidak nyaman disebut orang suci. Oke, tak perlu dikatakan lagi, kamu benar-benar berpikir bahwa lelaki berbulu itu bisa memerintahkanku untuk tidak menunggu, kata seorang wanita berbaju ungu bernama Seng. Jenderal Armor Merah juga berkata, oke, ayo pergi dan mengkritik Dewa Sakti, apakah kamu pikir kamu memiliki umur panjang? Para jenderal lainnya tidak berbicara dan mundur satu demi satu. Su Hua membawa Luo Feng ke halaman rumahnya. Su Hua dengan ringan menepuk bahu Luo Feng, aku hanya memaksamu agar orang-orang itu tidak mengganggumu. Luo Feng mengerti. Luo Feng berkata sambil tersenyum, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak menginginkan posisi jenderal, karena tidak menginginkannya akan menyebabkan ketidakpercayaan pada Dewa Sakti umat manusia. Dan memiliki posisi resmi secara alami akan membuat Dewa Sakti umat manusia sedikit lebih nyaman. Luo Feng, apa pendapatmu tentang pemecah pedang? Tanya Su Hua. Aku tidak berani setuju dengan mudah, Yang Mulia Dewa Sakti memutuskan untukku. Luo Feng berkata dengan ragu-ragu. Secara alami akan lebih baik bagimu, untuk mengikuti pemecah pedang, dan itu akan baik untuk pertumbuhanmu. Su Hua berkata, pejabat tingkat tinggi umat manusia, telah membahasnya, dan akan mengatur Dewa Sakti di surga, untuk pergi bersamamu dengan pemecah pedang. Meskipun mengejutkan untuk mengatur, agar Dewa Sakti mengikuti Luo Feng, dia masih berkata, dengarkan pengaturan kelompok etnis. Masih ada lebih dari satu zaman untuk memutuskan kontrak pendekar pedang, apa rencana selanjutnya? Tanya Su Hua, aku ingin mengunjungi Jindi, kata Luo Feng. Jindi, Su Hua sedikit mengangguk, tidak buruk melihat bekas tanah gurumu. Luo Feng, kamu ingin merebut kehendak asli dari alam semesta asli, kan? Su Hua bertanya, bagaimanapun, keinginanmu adalah tingkat Dewa Sakti. Aku ingin mencobanya. Luo Feng tersenyum lembut. Dapatkan rumahnya sekarang. Aku akan melindungimu. Su Hua tertawa. Luo Feng terkejut, tapi dia tidak menolak. Dia mengangguk, tolong, Yang Mulia Dewa Sakti. Su Hua tersenyum dan mengangguk sedikit, sementara Luo Feng segera duduk, dengan menyilangkan kaki. Pada saat ini di Gunung Jiuji, di bawah pohon leluhur, inkarnasi kekuatan sakti Luo Feng memeluk Su Xin dengan lembut. Istriku, aku akan mengambil alih alam semesta primordial, kali ini aku pasti akan berhasil. Ucap Luo Feng berkata dengan lembut, tetapi nadanya penuh percaya diri. Cepat kembali denganku. Su Xin dengan lembut mendorong Luo Feng menjauh, berjinjit sedikit, setelah beberapa saat, keduanya berpisah, dan wajah Su Xin benar-benar memerah. Jika kamu kembali terlambat, aku akan menunjukkannya kepadamu. Ucap Su Xin berpura-pura marah, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Luo Feng, ayo, aku akan kembali ke bumi dan memasak untukmu. Kalau begitu aku akan segera kembali. Ucap Luo Feng yang kemudian tertawa. Kemudian Luo Feng menghindar, dan mencapai tepi alam semesta kecil, dia mengambil langkah kecil, dan setengah dari tubuhnya menunjukkan alam semesta kecil. Kehendak asli dari alam semesta asli, kali ini kamu benar-benar akan mati. Luo Feng tersenyum ringan, kamu selamat dari siklus binatang buas, dan keinginanmu telah mencapai tingkat Dewa Sakti, tapi gelombang fluktuasi langsung melewati lapisan ruang, dan membombardir alam semesta primordial. Luo Feng, ternyata kehendak Dewa Sakti. Memaafkan, aku membuatmu. Kehendak asli alam semesta primordial mengirim pesan satu demi satu, dan pada saat yang sama sepenuhnya menolak erosi kehendak Luo Feng. Ini terakhir kalinya aku mendengar suaramu, dan aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Luo Feng tersenyum ringan, dan pada saat yang sama melakukan kolom teknik primordial. Dalam sekejap, kehendak asli alam semesta asli, tidak lagi dapat ditentang, dan kehendak Luo Feng seperti bambu yang patah, dan dia menyerbu tempat asli alam semesta asli. Di tempat asalnya, selain bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, ada juga seorang lelaki tua, yang ditutupi pola rahasia menatap Luo Feng dengan marah. Apakah itu berubah menjadi sosok manusia?
Surat wasiat Luo Feng juga berubah menjadi penampilan Luo Feng. Sayangnya, tempat asal ini bukan lagi milikmu. Luo Feng perlahan mengulurkan jarinya, dan menunjuk ke pria tua yang ditutupi dengan pola rahasia itu. Sudah waktunya bagimu untuk membiarkan Yin. Gelombang kejut wasiat langsung mengenai lelaki tua yang diubah menjadi wasiat asli, dan kulit tua pada lelaki tua itu memudar dalam sekejap, dan kemudian mengungkapkan kulit lembut seorang anak. Dikatakan bahwa kehendak asli alam semesta primordial itu seperti anak kecil. Awalnya, saya ragu ketika saya melihat bahwa kamu lebih kuat dari kehendak Dewa Sakti dan kulit tua, tetapi sekarang tampaknya kamu benar-benar anak kecil. Kehendak Luo Feng menyerang sekaligus, ditingkatkan beberapa kali. Ini bukan tempat untuk anak-anak bermain, keluarlah. Anak kecil. Seketika itu juga, kehendak asli dari alam semesta asli mengeluarkan teriakan seperti bayi, dan tubuhnya dengan cepat menghilang. Dengan teriakan terakhir dari kehendak asli alam semesta asli, pemilik alam semesta asli, telah menyelesaikan penggantian. Hahaha, selesai. Surat wasiat Luo Feng di tanah asal, dan kemudian pikirannya bergerak. Sebuah kecemerlangan warna-warni muncul di tempat asal, dan kecemerlangan pelangi, langsung menutupi Luo Feng. Tiba-tiba, kehendak Luo Feng diperpanjang, dan segera meluas ke seluruh alam semesta primitif. Di alam semesta primordial, alam rahasia alam semesta, bintang-bintang, planet-planet, butiran pasir, semuanya di bawah kendali Luo Feng. Bagaimana situasi dewa sejati di alam semesta primordial sekarang? Luo Feng tersenyum sedikit, tepat ketika dia akan menyelidiki, gelombang fluktuasi datang diam-diam. Aturan tertinggi. Luo Feng sedikit mengernyit, aturan tertinggi memiliki begitu banyak batasan, pada alam semesta primordial. Aturan tertinggi mendeteksi bahwa, kehendak Luo Feng menjadi kehendak asli alam semesta asli, dan memberi tahu Luo Feng tentang beberapa aturan, dan Luo Feng tidak diizinkan untuk melanggarnya. Misalnya, seperti serangan langsung dilarang. Penguasa alam semesta harus diberi kemampuan, untuk menguasai ruang dan waktu. Adalah perlu untuk memberi para dewa sejati kemampuan untuk mengikuti hukum. Jangan terlalu memihak dan menindas satu suku. Kecuali untuk keadaan yang diperlukan, kelompok etnis yang telah meninggalkan alam semesta asli, dan hidup di lautan alam semesta, tidak boleh disusupi secara berlebihan. Luo Feng melihat batasan aturan tertinggi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ada 178 batasan, tidak heran pada dasarnya, tidak ada orang kuat yang takut pada kehendak asli alam semesta asli. Seperti penguasa hukum dan hak istimewa dewa sejati, aku awalnya mengira itu adalah hadiah dari kehendak asli alam semesta primordial, tapi aku tidak berharap itu akan menjadi ketentuan aturan tertinggi, tapi aku salah memahami kehendak asli alam semesta asli. Luo Feng tersenyum ringan, meskipun ada banyak batasan, tidak ada batasan pada kelompok etnis laut alam semesta, yang kembali ke alam semesta asli, dan ini saja, manusia dapat mempertahankan nama alam semesta, kelompok pertama di laut alam semesta, untuk waktu yang lama. Segera, Luo Feng memberi tahu leluhur asli, penguasa kota kekacauan, pendiri kapak besar, dan lainnya tentang berita penangkapan alam semesta asli. Inkarnasi kekuatan sakti leluhur asli tertawa dan berkata, alam semesta virtual rahasianya, langsung menutupi semua alam semesta kecil, dari para dewa sejati umat manusia, dan berhasil meluas ke alam semesta asli. Luo Feng datang ke Laut Emas. Setelah mengumpulkan siklus binatang buas, bukan hanya kekuatan kehendak asli yang meningkat, tetapi juga penyimpanan kekuatan suci. Luo Feng tersenyum ringan, aku menjadi dewa sejati yang abadi untuk waktu yang terlalu singkat, dan kekuatan suci tidak pernah cukup. Sekarang sudah beres. Sementara itu di bumi, Luo Feng mendarat dengan lembut di koridor yang diaspal, dengan batu biru, dan di depannya ada halaman sederhana. Luo Feng berjalan mendekat, memasuki halaman, dan melihat Luo Hongguo duduk di sana membaca koran. Ayah, teriak Luo Feng, seperti anak kecil yang baru pulang sekolah. Aku kembali. Luo Hongguo tertawa, ibumu dan Su Xin sedang memasak. Kamu bisa memakannya segera, aku akan melihatnya. Ucap Luo Feng sambil tertawa, lalu berjalan ke dapur. Su Xin dan Gong Xinlan sibuk memotong dan memasak sayuran. Ketika mereka melihat Luo Feng datang, mereka semua berhenti. Bagaimana kamu memasak sendiri? Ucap Luo Feng bertanya. Ibu dan aku hanya ingin melakukannya sendiri.
Su Xin berkata sambil tersenyum, lalu menatap Luo Feng, apakah kamu tidak akan memberikannya? Tentu saja, ucap Luo Feng tertawa, aku juga akan membantu. Luo Feng juga membantu memasak. Setelah beberapa saat, Luo Ping dan Luo Hai juga kembali, begitu pula Luo Hua dan Zhen Nan. Di meja makan, Luo Feng menyajikan makanan untuk Luo Hongguo, dan Luo Hongguo sangat senang, sudah lama sekali keluarga itu tidak makan bersama. Sudah lama sekali, tapi sepertinya sangat lambat. Luo Hongguo menyentuh kepala Luo Feng, dan kemudian kepala Luo Hua, kalian semua adalah kebanggaanku, di masa kota pangkalan bumi, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa ada hari ini, dan bahwa kamu telah mencapai begitu banyak petualangan. Luo Hua berkata sambil tersenyum, ayah, ini adalah perasaan bahwa, prestasi saudaraku akan lebih besar di masa depan. Tidak peduli apa, ibu dan ayah mungkin tidak dapat membantumu, tetapi selama kamu kembali, ini akan menjadi rumahmu selamanya, dan tidak ada yang akan menggertakmu di depanku. Mata Luo Hongguo penuh dengan harapan, keringanan dan tekad. Luo Feng tersenyum, keluargaku akan selalu menjadi pelabuhan terhangatku. Dan saat ini di Gunung Jiuji, Luo Feng memandangi ratusan dewa sejati di bawah meja, mengambil anggur di tangannya, dan berkata dengan keras, hari ini, aku mengambil alam semesta primordial, dan semua orang dapat kembali ke alam semesta primordial. Ras manusiaku akan selalu menjadi yang terbaik, dan menjadi ras nomor 1 di samudra semesta. Master Asal juga tersenyum dan berkata, kehendak asli dari alam semesta asli, telah menekan saya selama bertahun-tahun, dan sekarang saya akhirnya membiarkan Luo Feng memberi saya bau mulut, saya sangat senang. Saya telah jatuh selama bertahun-tahun, dan setelah saya dibangkitkan, saya harus hidup di lautan samudra. Saya ingin kembali dan membuat masalah. Canda kapak besar sambil tertawa. Kapak besar telah hidup di alam semesta primitif, untuk waktu yang lama. Kekuatan kelompok puncak, dan kapak besar tanpa harta istana terbang juga, merupakan operasi yang menggetarkan. Pemimpin kota kekacauan primal berkata dengan emosi, itu benar, sulit untuk mendapatkan harta istana terbang, tapi sayangnya jatuh. Kapak besar pada waktu itu sudah berada di urutan ke-9, dan sekarang diperkirakan urutan ke-10, kata Dewa Sejati Juehe sambil tersenyum, sekarang, kecuali leluhur galaksi dan leluhur asli, itu seharusnya jadilah kapak besarmu. Seharusnya kapak besar dan kekacauan berjalan beriringan. Kata Dewa Anggrek Darah yang sebenarnya, Anggrek Darah pada awalnya disebut leluhur Anggrek Darah, tetapi alam semesta galaksi Tanah Suci hanya memiliki satu leluhur, yaitu Luo Feng, jadi dia mengubah namanya menjadi Dewa Anggrek Darah yang sejati. Suelan, dasar orang bodoh, Juehe adalah salah satu dari 8 pahlawan di masa lalu. Ketika orang mengomentari kapak besar dan kekacauan, apa yang kamu bicarakan? Dewa Iblis mengamuk dan Dewa Sejati Suelan, tidak pernah menanganinya sejak pilar batu berpola hitam, dan sekarang melihat Dewa Sejati Anggrek Darah berbicara, dia tidak bisa menahan pertengkaran. Kenapa aku tidak bisa ikut campur, dan bukan urusanmu untuk campur tangan? Dewa Sejati Anggrek Darah, melirik Dewa Iblis mengamuk. Tepat ketika Dewa Iblis mengamuk hendak berbicara, Dewa Sejati Huanxin menyela mereka, kalian berdua bertengkar setiap hari, mengapa kamu tidak datang dan belajar? Oke, Heng Xing segera menjawab, menatap Suelan dengan provokatif. Kamu batu, kamu bisa menjadi lawanku, mata Suelan penuh dengan penghinaan. Haha, Luo Feng berkata sambil tersenyum, itu bagus, kalian berdua telah lama tinggal di pilar batu bermotif hitam, jadi bagaimana kalian bersaing? Pemimpin Bima Sakti, aku tidak bisa dibandingkan dengan Anggrek Darah. Kata Iblis mengamuk dengan cemas. Ini merajalela, dan itu menggertak orang-orang di pilar batu bermotif hitam di tempat pertama. Bagaimana kamu bisa serius mempertajam keinginan kamu? Ucap Dewa Sejati Bing Feng tertawa. Sekarang sudah layu. Dewa Sejati Huang Jian juga tertawa. Hahaha, banyak Dewa Sejati tertawa. Luo Feng juga tersenyum. Pemimpin kota kekacauan datang, Luo Feng, karena alam semesta asli dapat membiarkan ras manusiaku masuk, masih ada 2 hal yang perlu ditangani. Ras alien Hongmeng dan makhluk dari era reinkarnasi alam semesta primitif. Kata kapak besar, ya, mengenai kekuatan tenaga alien Hongmeng, mereka tidak boleh memasuki alam semesta asli sesuka hati. Master Asal juga berkata, tentang 2 masalah ini,
saya sebenarnya memiliki beberapa pemikiran. Pertama-tama, ketika alien yang kuat memasuki alam semesta primitif, mereka harus berlaku untuk ras manusia. Luo Feng tersenyum, tentu saja tidak semua dewa sejati umat manusia bisa menyetujui masuknya mereka ke alam semesta primitif. Jika mereka menyelinap masuk, tanya Kapak Besar, alam semesta asli adalah milikku, aku tidak akan membiarkan mereka masuk, ucap Luo Feng tertawa, aku akan membuat beberapa token, dan hanya mereka yang memegang token, yang dapat memasuki alam semesta asli. Ini baik-baik saja. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk sedikit. Adapun makhluk yang lahir di alam semesta primordial, aku tidak akan membunuh mereka semua. Luo Feng sedikit merenung, ras manusia hanya akan mengirim 3 dewa asli yang asli, untuk menjadi pemimpin umat manusia dalam siklus itu, dan sisanya para dewa sejati tidak diizinkan, untuk campur tangan dalam perjuangan etnis, alam semesta primordial. Bunga-bunga di rumah kaca akan layu tertiup angin dan salju. Para junior dari ras manusia harus tumbuh dengan sendirinya, sehingga banyak jenius dan kekuatan tenaga yang nyata dapat muncul. Mendengar itu Master Asal pun mengangguk. Saya rasa tidak perlu mengirim 3 dewa sejati sebagai pemimpin, cukup dengan menyebarkan mereka, untuk berlatih. Kata Kapak Besar, dalam reinkarnasi ini, kelompok etnis lain telah menduduki wilayah tersebut, dan melahirkan banyak penguasa alam semesta. Saya pikir, reinkarnasi ini akan mengatur dewa sejati, untuk menjadi pemimpin manusia dari reinkarnasi ini. Saran pemimpin kota kekacauan primal. Dalam reinkarnasi alam semesta ini, ras manusia relatif lemah, kita harus membimbing kita dengan benar. Kata Luo Feng, pertempuran jenius dan pertempuran dewa sejati sangat diperlukan. Master Asal berkata, populasi alam semesta kecil kita tumbuh terlalu cepat, dan sebagian dari populasi harus dikirim ke alam semesta asli, untuk mempertajamnya. Ada bibit yang bagus, kita bisa menjadi tuannya, kata pemimpin kota kekacauan primal. Begitulah seharusnya, aku akan mengatur pengiriman di alam semesta kecilku sekarang. Kapak Besar itu tersenyum, dan mengacungkan jempol. Kapak Besar, kamu memiliki orang semesta paling sedikit, dan milikmu akan berlipat ganda terlebih dahulu. Ucap pemimpin kota kekacauan primal tertawa. Itu sudah direproduksi selama hampir 2 zaman. Ucap Kapak Besar sambil tertawa. Semua alam semesta kecil milik dewa yang sejati, harus mengeluarkan beberapa orang, bagaimanapun juga, ada terlalu banyak orang. Ucap Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, siapa yang membuat ras berkembang biak dengan cepat, dan memiliki potensi khusus. Master Asal tertawa. Haha. Luo Feng dan kekacauan tertawa. Menggunakan alam semesta asli, untuk mengolah dewa sejati ras manusia saya tidak pernah berani memikirkannya sebelumnya. Kata Kapak Besar dengan emosi. Sudah terwujud sekarang, ucap kekacauan sambil tersenyum. Rencana pelatihan ini, saya beri nama Asal Renji, bagaimana menurut kamu? Ucap Master Asal tertawa. Tidak buruk. Luo Feng, Kapak Besar dan kekacauan mengangguk sambil tersenyum. Segera, rencana asal kemanusiaan yang perkasa mulai terungkap, dan sejumlah besar orang di alam semesta kecil bermigrasi, untuk tinggal di alam semesta asli. Ras manusia memilih dewa sejati ras manusia bernama Qiji Zhensen, sebagai reinkarnasi alam semesta asli pemimpin umat manusia juga, memilih 3 master semesta untuk membantu. Luo Feng, sebagai kehendak asli alam semesta primordial, juga bias terhadap ras manusia. 3 penguasa semesta juga setara dengan dewa leluhur dari dewa leluhur. Hanya penguasa semesta yang memiliki kekuatan dewa sejati, di alam semesta asli. Kemudian, di bawah kepemimpinan Dewa Qiji dan 3 penguasa alam semesta, manusia dalam siklus ini secara bertahap berkembang, menjadi ras terkuat di alam semesta asli. Pada saat ini, Luo Feng sudah mengucapkan selamat tinggal, pada Su Hua dan datang ke Jindi. Kedewa sejatian Su dan kedewa sejatian Jin awalnya berdekatan satu sama lain, dewa sejati Jin lahir di sekte, dan sekte awalnya bawahan manusia. Hanya saja sekte Dewa Sakti Jin terdiri dari manusia, dan binatang alien, dan Dewa Sakti Jin sendiri termasuk dalam cabang manusia, jadi meskipun kedewa sejatian Jin tidak seluruhnya terdiri dari manusia, ia dapat dianggap sebagai kedewa sejatian, dewa-dewa umat manusia. Guru, Luo Feng melihat sebidang tanah ini dan berbisik pelan, apakah ini kedewa sejatian Dewa Mu yang asli?
Luo Feng menoleh untuk melihat ke utara, negara makanan ada di utara Jindi. 10 reinkarnasi yang lalu, ketika klan unsur menyerang negara Su dengan kekuatan seluruh klan, semua dewa sakti dari klan manusia pergi ke bertarung. Luo Feng berhenti sejenak, lalu berbisik, negara makanan ini menyerang negara gaib, dan gurunya melarikan diri ke laut semesta, di bawah pengejaran 3 dewa sakti. Luo Feng membalik tangannya, dan sebuah batu hitam kecil muncul di telapak tangannya. Karena batu ini milik negara gaib, maka di negeri gaib ini, kita mungkin menemukan kegunaannya. Ucap Luo Feng sambil mengangguk ringan. Pada saat ini, di jaringan Qinhan yang terhubung, sebuah email dikirim. Luo Feng dengan lembut membukanya, dan itu adalah peta. Tepat ketika Luo Feng mengklik peta, dan hendak melihatnya. Aplikasi panggilan Luo Feng meliriknya, lalu membukanya sambil tersenyum. Jenderal Luo Feng, peta Jindi yang kamu minta telah dikirimkan kepada Anda. Di layar, Jenderal Gai Feng dengan baju besi merah berkata sambil tersenyum. Jenderal Gai Feng, panggil saja aku Luo Feng, bagaimana aku bisa menjadi jenderal? Ucap Luo Feng sambil tertawa. Hahaha, Jenderal Luo Feng, jangan terlalu rendah hati. Kamu adalah dewa sejati pertama Su Guo, dan jenderal ini pasti layak atas nama kamu. Jenderal Gui Feng tertawa, saya tidak akan mengganggu kantor Jenderal Luo Feng, bisnis yang serius, jika kamu membutuhkan bantuan, hubungi saya di jaringan Qinhan. Sama-sama, Jenderal, ucap Luo Feng sambil tertawa. Luo Feng melihat peta Jindi dan tidak bisa menahan tawa, ada begitu banyak bahaya di benua asal, aku benar-benar tidak berani berteleportasi tanpa peta. Luo Feng melihat ke satu arah dan menghilang, tampaknya berteleportasi. Sementara itu di wilayah klan iblis, ibu kota negara makanan. Di kompleks istana bergulir, di istana besar, makhluk besar tergeletak di tanah dan menggigit mayat besar. Dia memiliki kuku yang tebal, tubuh yang kokoh, ekor seperti ekor buaya, 2 kepala, mulut besar, dan kulit keriput di lehernya, seolah-olah dia bisa menelan potongan besar makanan. Daging klan Wugu sangat enak. Setelah reinkarnasi tanpa akhir, akhirnya aku dapat makanan yang lengkap, hahaha. Ucap pria kuat itu tertawa bahagia. Yang mulia, tiba-tiba seorang pria kuat dengan bentuk yang sama, tetapi tanpa tubuh sebesar itu, berlari ke aula. Apa yang kamu teriakkan? Ucap Ang Mulia berkata tidak puas. Yang mulia, menurut laporan mata-mata yang kami atur di negara gaib, kami menemukan manusia itu. Manusia yang mana? Ada nama buku rahasia 9 kesengsaraan. Yang mulia itu tiba-tiba melebarkan matanya, dan dia menelan sisa mayat itu dalam satu gigitan, hahaha. Dia telah pergi ke Jindi, ini adalah kesempatan yang bagus. Kita harus membunuhnya. Ya, Yang Mulia Dewa Sakti. Xin pun kemudian berpindah ke daerah Jindi. Selama teleportasi cepat Luo Feng saat ini, setiap jarak teleportasi setidaknya beberapa ribu tahun cahaya. Tapi setelah berteleportasi 1000 kali, dia masih belum sampai di tujuannya. Dan Luo Feng tidak menyangka bahwa, teleportasinya telah ditangkap oleh napas seseorang. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.